Ada berkah di balik pemuritan. Apakah Anda sering bosan? Alias terus berangan-angan supaya ada hal baru, atau berusaha mencari hal baru karena nggak bisa menikmati rutinitas keseharian? Apakah Anda sering jenuh? Alias mudah merasa lelah, tidak bersemangat, bahkan kadang muak dan ingin berhenti saja rasanya melakukan aktivitas hidup Anda? Kebosanan dan kejenuhan bisa melanda siapa saja dari usia berapa saja, termasuk anak kecil. Tapi bosan dan jenuh berlebihan sebenarnya merupakan alarm atau pengingat bahwa saudara mengalami salah satu dari 3 hal berikut ini. Apakah saudara tidak paham mengapa dan untuk apa Anda hidup dan melakukan hal-hal yang Anda lakukan sehari-harinya saat ini? Atau saudara paham mengapa dan untuk apa Anda ada di dunia ini, tetapi belum berani melangkah sesuai dengan pemahaman itu? Atau yang ketiga, Anda pernah memiliki pemahaman, kemudian keyakinan yang kuat tentang mengapa dan untuk apa Anda melakukan aktivitas Anda. Kemudian Anda menjalaninya dengan penuh semangat. Tapi kemudian rintangan dan pukulan hidup membuat Anda mulai meragukan panggilan Bapa, serta berhenti melangkah. Bahkan kembali ke titik aman dan nyaman saat saudara belum paham dan yakin akan tujuan hidup. Kembali ke rutinitas saat belum memahami panggilan Bapa dalam hidup saudara. Kalau saudara mengalami salah satu dari ketiga hal ini, mari saat ini kita ingat lagi apa kata Efesus 2 ayat 10 dalam versi NLT atau New Living Testament. Karena kita adalah mahakarya Tuhan. Dia telah menciptakan kita kembali di dalam Kristus Yesus, sehingga kita dapat melakukan hal-hal baik yang telah direncanakannya untuk kita sejak lama. Jangan menyerah sekarang, saudara. Ya, selama Anda masih hidup, Anda masih punya kesempatan untuk hidup seindah dan seutuh mungkin sesuai rencana Bapa yang sudah disiapkannya sejak lama bagi setiap dari kita, seperti di dalam Efesus 2 ayat 10 tadi. Ya, kita punya kesempatan untuk meluangkan waktu, merenung dan menemukan mengapa dan untuk apa Bapa menciptakan saudara. Kita juga bisa mengambil kesempatan untuk menjalani satu langkah maju sesuai dengan tujuan Bapa yang Anda telah temukan dan pahami itu. Seperti apapun tidak nyamannya dan takutnya saudara ketika mulai melangkah. Kesempatan juga untuk mengakui kegagalan dan kejatuhan Anda saat menjalani panggilan Bapa di masa lalu, sehingga kita bisa bangkit dan melangkah kembali. Sayangnya kita tidak bisa mengambil kesempatan-kesempatan ini kalau kita sendirian, karena memang tidak mudah. Puji Tuhan, kita memiliki gereja sebagai keluarga rohani yang akan mendukung kita. Apa yang keluarga rohani bisa lakukan untuk membantu mengatasi saat ada yang sedang bosan dan jenuh berlebihan akibat tidak hidup dalam panggilan Bapa? Yang pertama, sebagai anggota keluarga rohani, kita perlu berusaha mencari dan melihat kelebihan atau sisi positif satu sama lain, serta sering menyampaikannya kepada yang bersangkutan. Kelebihan-kelebihan kita bisa menjadi petunjuk awal loh tentang apa sebenarnya panggilan Bapa atas hidup kita. Contohnya, ada seorang remaja yang sangat disiplin melebihi teman-teman seusianya. Dia juga fasih berkomunikasi dan jago berlogika. Ternyata di kemudian hari, dia mengambil jurusan teknik informatika. Dan setelah lulus, ia berkarir sebagai tutor pemrograman bagi pelajar dan profesional, yang memberinya banyak kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa terhilang. Yang kedua, sebagai sesama anggota keluarga rohani, kita bisa saling mendorong untuk berani memiliki impian dan cita-cita yang besar.
supaya kita juga bisa berdampak besar secara nyata bagi kerajaan surga dan jiwa-jiwa terhilang. Saat setiap orang mulai berani bermimpi dan sering membahasnya bersama keluarga rohani, maka akan semakin terbangun pula keberanian untuk mewujudkannya. Suatu hari, ada seorang perempuan yang bercerita kepada saudara seiman tentang impiannya untuk menulis buku, lengkap dengan topik dan judul buku yang ada dalam bayangannya. Sejak saat itu, sang saudara seiman sering membahas dengan si perempuan tentang impian menulis buku ini. Meski pembahasannya hanya sekilas-sekilas, tapi ternyata itu menjadi bahan bakar untuk bertindak lebih nyata. Saat ini, ia sudah memiliki gambaran apa saja isi bab demi bab dalam buku impian itu. Mari, sebagai keluarga rohani, kita berjuang bersama dalam panggilan-panggilan yang berbeda yang Bapa telah siapkan untuk masing-masing dari kita. Sampai suatu hari, kita bisa berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman."